Ya minta satu dikasihnya 3 langsung Iya. gitu. Wah luar biasa kata saya. Ya di situ yang makanya buat saya juga sangat disayangkan gitu. Kalau akhirnya istilahnya jadi inilah jadi apa namanya jadi patokan buat saya juga kalau di mana saya teh akhirnya udah malas gitu istilahnya. Tapi ketika mengingat itu teh aduh perjuangannya luar biasa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Teman-teman tadi bersama sahabat hijrah, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang sesat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu bersama saya Failian dan rekan saya siapa Kang? Saldi. Masya Allah Kang Saldi, sehat Kang Saldi ya? Alhamdulillah ya, Masya Allah. Dalam keadaan yang sehat walafiat, berarti kondisi hati pun nggak gabut banget ya? Insya Allah Enggak ya? aman lah, aman. Nih, Masih aman. yang selalu Anda penasaran nih sampai sekarang tentang gabut yang menurut Kang Saldi itu apa nih, Kang Saldi? Kalau menurut saya sih ya, dari arti dari gabut sendiri saya juga kurang paham Ustaz. Sebenarnya gabut itu seperti apa gitu. Cuman kalau mungkin secara banyak orang bilang gabut, lebih ke mereka tuh kalau bahasa ininya mah kurang kerjaan mungkin. Kurang kerjaannya. Kurang kerjaan jadi gabut gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih yang jadi persoalan gabut tuh bukan persoalan namanya sih sebenarnya Ustaz. Kalau ke saya mah lebih ke personal si orangnya sendiri yang merasa dia teh gabut gitu. Gitu ya, Masya Allah. Jadi ke situ sih. Tapi alhamdulillah ya, Kang Saldi mah nggak gabut ya? Enggak, Masya Allah. Kalau boleh tahu nih, biar teman-teman tahu, tadi bersama, kemudian sahabat hijrah, dan teman-teman yang mendengarkan juga tahu, Instagram Kang Saldi apa? Kalau Instagram Saldi Alfat pakai Saldi Alfat. Saldi Alfat ya? Alfat ya? Pakai H. Oh gitu ya, Alfat. Gitu ya, kemenangan ya? Ya itu. Masya Allah. Karena ya harus mengejar kemenangan. Masya Allah, baik. Ya. Baik Kang Saldi, yang saya penasaran juga nih, kegiatan Kang Saldi sekarang apa selain menjadi aktivis dakwah? Kegiatan saya sehari-hari gitu ya. Kalau sehari-hari ya kerja gitu. Kerja di salah satu bidang jasa kirim kirim barang gitu. Nah ya gitu aja sih Ustaz, paling ya sehari-hari paling ngaji gitu aja. Kalau misalkan udah jadwal sesuai jadwal udah ya ngaji tarbiyah kayak gitu sih Ustaz. Masya Allah. Kang Saldi sendiri nih sudah berapa tahun nih aktif di komunitas dakwah atau di aktivis dakwah? Sudah aktif berapa tahun? Kalau aktif benar-benar aktif sih baru bisa kehitung 2 tahun sih. 2 tahun ya. Baru 2 tahun. Karena awal sebenarnya dari sahabat hijrah sendiri gitu saja. Kenal dengan sahabat hijrah itu udah dari tahun 2016. Berarti sahabat hijrah itu adalah komunitas ya? Komunitas. Gitu. Ya, jadi ya kalau pertama kenalnya memang udah dari tahun 2016 gitu. Cuman mulai aktifnya mah ya sekitar 2018 akhir sampai sekarang lagi. Nah, sekarang ya. Jadi kalau dihitung tahun ya baru 2 tahun gitu. 2 tahun. Kalau dihitung secara kalkulasi tahunnya gitu 2 tahun. Cuman kalau dari gabung pertama aktif ya dari tahun 2018 awal. Akhir ya. Oh, Masya Allah. Di situ sih Ustaz. Gitu ya. Nah, penasaran juga saya yang ingin bertanya, kenapa sih apalagi di kota Bandung ini yang namanya pemuda itu kan yang namanya ada geng motor, ya, kemudian yang namanya pergaulan bebas, artinya kita paham lah ada yang namanya minuman keras, kemudian sampai seks bebas dan yang lainnya. Kang Saldi, yang Kang Saldi rasakan, kenapa sih bisa tertarik dengan komunitas dakwah atau komunitas hijrah itu? Apa sih yang mendukung atau yang mendorong Kang Saldi untuk aktif seperti itu? Kalau
yang menjadi pendukung mungkin atau penggerak atau girohnya gitu Ustaz ya. Ya awalnya sih emang bukannya gimana-gimana ya Ustaz ya. Kayak seperti yang tadi Ustaz bilang kan, bahwa pemuda tuh banyak mengikuti komunitas dan yang banyaknya ya terbawa arus yang seperti itu gitu. Ya termasuk saya pun juga istilahnya dulu sebelum istilahnya saya tahu Islam gitu, saya tahu ini Islam gitu, dan saya pun Islam gitu. Cuman ketika saya tuh merasa tidak kenal dengan Islamnya gitu, tahu sih tahu gitu, cuman tidak kenal gitu. Kan beda ya, antara tahu dengan kenal tuh beda kan gitu. Nah akhirnya saya tuh kan udah apa ya banyak ikut komunitas ini, geng motor gitu kayak gitu. Saya tuh ngerasanya ya monoton aja gitu hidup gitu aja terus gitu kan, nggak berubah gitu, pindah ke komunitas yang lain gitu, tetap aja gitu. Malah yang saya rasain itu awalnya itu ngerasanya itu nggak dihargain Ustaz. Ketika saya tuh tidak merasa tidak dihargain gitu, di situ saya tuh ngerasa ngapain lah gitu, akhirnya capek sendiri gitu Ustaz. Ngapain kayak gini gitu kan, yang apa istilahnya kita udah keluar banyak uang, tenaga, apa-apa dibuat komunitas itu ya malah nggak dihargain mah ya buat apa gitu kan. Akhirnya ya di situ titik baliknya untuk memutuskan ikut komunitas istilahnya yang benar-benar dakwah gitu istilahnya Ustaz ya. Tertariknya itu karena ya saya sendiri merasa saya teh muslim nih gitu, muslim gitu, agama saya Islam, tapi untuk bisa saya teh benar-benar mendapatkan Islamnya seperti apa gitu kan, akhirnya ya saya mencari gitu Ustaz. Cuman ya benar gitu yang namanya doa gitu Ustaz, yang namanya doa ketika Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan tuh kerasa gitu sama saya Ustaz. Kerasanya tuh ketika benar-benar udah istilahnya kacau gitu, hidupnya ngerasa kacau lah gitu. Walaupun mungkin pada saat itu umur saya memang masih muda gitu Ustaz, masih di bawah umur 20 tahun apa ya Pak? Ya 20 tahunan lah. Masih labil kan gitu Ustaz, masih mencari gitu kan judulnya juga. Nah, akhirnya cuman di situ ngerasa teh wah ini saya harus cari yang lebih baik gitu dari ini. Nah, akhirnya saya pun cari-cari di internet gitu, gimana caranya supaya istilahnya taubatnya seperti apa gitu kan, taubatnya seperti apa. Di situ udah nemu masih kurang puas Ustaz, masih kurang puas karena tetap aja gitu hati mah kayak masih nolak gitu, masih ada aja cobaan nolaknya. Akhirnya tapi dipaksain terus cari lagi. Akhirnya ya ada ada satu masukan gitu saja bahwasanya di situ teh ya terus aja berdoa, minta didekatin sama orang-orang yang soleh. Nah situ ya, akhirnya saya juga nggak putus asa coba aja gitu, doa terus. Akhirnya nggak tahu kenapa aja Ustaz, ya kalau dibilang ajaib bagi saya itu ajaib gitu Ustaz, karena istilahnya malamnya saya doa Ustaz, malamnya saya berdoa, besoknya tuh tiba-tiba saya tuh dimasukin ke salah satu grup gitu. Ini grup apa gitu, saya juga nggak tahu siapa yang masukin, nggak tahu Ustaz, nggak kenal. Tiba-tiba dimasukin aja? Nggak kenal orangnya siapa yang masukin. Tiba-tiba pas lihatnya, oh ini mah komunitas dakwah gitu. Cuman di situ tuh saya masih ragu karena khawatir seperti yang udah gitu kan. Saya akhirnya jaga-jaga aja dulu. Pas ke sini akhirnya ya lambat laun saya juga mulainya belajarnya, sebenarnya basic saya tuh waktu belajar tentang mengenal Islam teh ya banyaknya mah di YouTube gitu di YouTube, karena dari teman-teman juga yang udah pada duluan hijrah gitu istilahnya. Ngerekomendasiinnya tuh di YouTube aja dulu katanya, di YouTube gitu kan ya. Udah di YouTube nyari ya kenal lah gitu dengan sahabat hijrah gitu sih, lebih ke situ. Dan yang jadi uniknya lagi tuh Ustaz, saya tuh ketika berdoa itu bukan hanya berdoa itu untuk ditemukan dengan orang-orang yang soleh saja. Saya tuh dari situ kan saya tuh akhirnya berpikir tuh ketika mau hijrah nih Ustaz, berpikirnya itu saya tuh ini saya harus dapat satu guru kan. Saya udah menguatkan hati itu, saya harus punya guru, harus punya guru yang bisa
ngajarin setidaknya saya baca Quran. Mm-mm. Akhirnya saya teh di situ ngedoanya cuma minta satu Ustaz. Minta satu gitu ke Allah tuh mintanya satu aja. Ya Allah minta satu untuk belajar baca Quran gitu kan. Ya Masya Allah gitu Ustaz ya, ketika kenal dengan sahabat hijrah gitu kan, cuman jarak berapa bulan, nggak taunya kan langsung ada tarbiyah dikasihnya 3 ustadz gitu kan. Langsung dikasih 3 guru gitu. Iya. Saya di situ sebenarnya kalau bilang apa ya, terharu gitu Ustaz. Terus sampai berkaca-kaca ya. Ya maksudnya ya gitulah, luar biasa gitu Ustaz. Oke, di situ teh waduh, maha baik Allah gitu Ustaz ya. Apa ngasih saya banyak inilah gitu. Aduh bener Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kalau ditanya kayak gini suka aduh sensitif Ustaz. Ya nggak apa-apa kan, artinya sekali lagi teman-teman yang mendengarkan di sana kan, kembali lagi nggak semua kisah hijrahnya sama. Ya betul. Tetapi kan kalau ada yang namanya pengalaman pribadi yang bisa menyentuh orang lain, itu adalah unsur dakwah kita atau konsep dakwahnya. Gimana Kang? Ya jadi gitulah Ustaz. Udah sensitif ini teh. Nggak apa-apa. Jadi ya luar biasa gitu Ustaznya, baik pisan gitu Allah teh. Ngasih saya teh ya minta satu dikasihnya 3 langsung gitu. Wah luar biasa kata saya. Ya di situ yang makanya buat saya juga sangat disayangkan gitu. Kalau akhirnya istilahnya jadi apa namanya, jadi patokan buat saya juga kalau di mana saya teh akhirnya udah malas gitu istilahnya. Tapi ketika mengingat itu teh, aduh perjuangannya luar biasa gitu. Jadi balik lagi gitu. Nggak jadi lah gitu istilahnya. Mau belok ke kiri teh janganlah, itu kan udah perjuangannya kayak gimana. Pemberian Allah teh kayak gimana gitu kan. Udah kerasa gitu. Akhirnya ya balik lagi ke tengah lagi gitu. Itu sih Ustaz. Iya, baik. Masya Allah, tenang kan. Aduh, saya juga sedikit jadi terharu ya. Masya Allah. Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.